Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga baik-baik saja ya. Oh iya, di sini kami dari kelompok 8. Perkenalkan, nama saya Siti Aminatul Zahra dan teman saya Mei Dewi Astuti akan membahas tentang problem yang berjudul pentingnya Islamisasi ilmu dengan memisahkan unsur asing dan barat. Penasaran? Simak lanjutannya di video kami ya. Islamisasi dicetuskan oleh Syekh Muhammad Naqib Al-Attas pada tahun 1977 Masehi. Ilmu pengetahuan yang tersebar ke tengah masyarakat dunia termasuk Islam telah diwarnai oleh corak budaya dan peradaban barat. Ilmu pengetahuan yang disajikan itu berupa pengetahuan yang semu yang dilebur secara halus sehingga manusia yang mengambilnya dengan tidak sengaja seakan-akan menerima pengetahuan yang sejati. Karena itulah, peradaban barat tidak layak untuk dikonsumsi sebelum diseleksi terlebih dahulu. Pandangan itu muncul karena sains barat tidak dibangun atas wahyu. Ia dibangun atas budaya yang sudah diperkuat spekulasi filosofis kehidupan sekuler yang memusatkan manusia sebagai makhluk rasional. Akibatnya, ilmu pengetahuan, nilai-nilai etika dan moral yang diatur oleh rasio manusia tersebut terus-menerus berubah. Alasan kenapa Islamisasi itu penting dilakukan. Yang pertama, ilmu yang dipelajari dan diajarkan hari ini di seluruh dunia termasuk di negara-negara Islam adalah ilmu yang dihasilkan dari peradaban barat, yaitu ilmu yang menyimpang dari tujuan hakikinya. Sebab ilmu pengetahuan modern ini tidak memberikan kedamaian dan kebahagiaan, tetapi justru membawa kekacauan dan ketidakadilan dalam kehidupan umat manusia. Alasan yang kedua adalah ilmu pengetahuan modern justru membuahkan keraguan-raguan dan kekeliruan, skeptisisme dan confusion. Yang ketiga, ilmu pengetahuan modern kini telah menjadikan sebuah dugaan dan perkiraan sebagai suatu ilmu dan kebenaran. Yang keempat, ilmu pengetahuan itu sebenarnya tidak bebas nilai alias tidak netral, karena hakikatnya mencerminkan suatu pandangan hidup, ideologi, atau akidah si penggiatnya. Alasan yang kelima, ilmu yang disajikan oleh peradaban barat sekarang ini telah mencampur adukan antara hak dan yang batil, dilebur secara halus sehingga sulit untuk mengenai lagi mana yang benar dan mana yang palsu. Mengutip pendapat Profesor Syekh Muhammad Naqib Al-Attas, ia menjelaskan posisi umat Islam yang serba salah. Jika mau ikut barat, maka posisi umat Islam ini akan hancur. Tapi tidak ikut barat, posisi umat Islam ini akan mundur babak belur. Dilema yang dirasakan ini disebabkan oleh 3 hal. Yang pertama adalah karena kekeliruan dan kesalahpahaman mengenai ilmu yang akibatnya melahirkan gejala kurang ajar. Kurang ajar yang bagaimana? Yakni yang dijelaskan pada alasan yang kedua, karena lenyapnya sikap menghargai dan tahu menempatkan diri di masyarakat, dan berakibat pada nomor 3, yakni munculnya pemimpin-pemimpin palsu, pemimpin-pemimpin yang tidak memiliki visi dan misi Islam, tidak berakhlak mulia, dan tidak mempunyai daya intelektual dan rohani yang diperlukan. Solusinya, dengan menjadikan Rasulullah SAW dan para sahabat sebagai model teladan, maka langkah pertama Islamisasi adalah mengislamkan akal dan pemikiran melalui Islamisasi bahasa. 2 jenis ilmu yang dibagi oleh Al-Attas, ilmu didapatkan langsung dari Allah melalui wahyu dan ilmu yang dihasilkan lewat pengalaman, perenungan, dan penelitian. Jenis yang pertama dari ilmu ini mesti menjadi asas kepada jenis ilmu yang kedua. Kemudian, langkah Islamisasi lainnya adalah dengan memisahkan unsur-unsur asing. Dalam hal itu adalah barat sekuler.
Termasuklah konsep-konsep penting dalam hal itu, yaitu adalah ilmu kemanusiaan. Setelah melakukan penyaringan, ilmu-ilmu yang telah dibersihkan itu diolah kembali dengan unsur-unsur dan konsep-konsep penting Islam. Selanjutnya, dilakukan perumusan dan penyatuan atau integrasi unsur-unsur tersebut supaya berhasil ilmu Islam yang didapat dipakai dalam sistem pendidikan dari sekolah, dasar hingga perguruan tinggi. Sekian presentasi dari kami, dan terima kasih telah menyimak video ini. Saya Mei Dewi Astuti dan teman saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.